kan S1 gitu, udah sarjana, masa udah masuk di perusahaan biasa sih. Goals aku untuk punya pekerjaan sebelum lulus itu akhirnya tercapai, Masya Allah. Gaji 1 bulan saat ini bahkan sama dengan gaji pos THR waktu aku di pekerjaan pertama itu. Dan itu di toilet ke perusahaan tempat aku interview. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel A Glimpse of Life Linda. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku mendapatkan pekerjaan pertama sebelum wisuda. Semoga cerita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Stay tune terus ya. Nah, cerita sedikit. Aku lulus dari bangku kuliah itu di tahun 2018. Tepat di masa kuliahku itu kurang lebih 4 tahun sih. Aku lulus di bulan 29 September waktu itu. Kemudian di tanggal 1 Oktobernya aku udah hari pertama kerja. Jadi itu adalah pengalaman yang cukup satset menurutku, karena kita tahu mempersiapkan wisuda itu cukup hektik, ditambah aku juga harus mempersiapkan kepindahanku dari Yogyakarta ke Jakarta waktu itu. Nah, gimana ceritanya? Gimana caranya aku dapat pekerjaan pertama ini? Dengerin sampai akhir ya. Jadi, waktu itu aku di masa-masa selesai sidang skripsi mempersiapkan wisuda, aku tuh dapet notifikasi dari media sosial, yaitu ada salah satu kakak angkatan yang menawarkan pekerjaan, di mana aku dapat info lowongan pekerjaan ini dari grup angkatan. Itu di mana kakak tingkat waktu itu mencari partner barunya gitulah di kantor. Kemudian aku iseng coba apply, siapa tahu beruntung. Nah, waktu itu aku iseng apply, walaupun aku bermodalkan kertas yudisium aja ya, kertas yang menyatakan aku udah lulus dari bangku kuliah waktu itu. Aku iseng, kemudian alhamdulillahnya dapat panggilan interview buat ke Jakarta. Jadi aku ke Jakarta naik kereta sendirian ya, apa-apa aku ngurus sendirian waktu itu, karena memang orang tua udah harus balik ke Sumatera. Kemudian aku hubungi deh saudaraku di Jakarta. Itu sebenarnya dia stay-nya di Tangerang sih, tapi karena aku merasa saudaraku tersebut yang paling deket lah dari lokasi tempat kerjaku, jadi aku hubungi buat bermalam selama ada sih 4 harian gitu kan. Kemudian dari situ aku itu ikut saudaraku buat berangkat kerja. Aku tahu dia kerja itu pagi banget berangkatnya, kayak dari azan subuh. Bahkan aku nggak sempet dandan di rumah, aku dandan itu di toilet perusahaan tempat aku interview, karena memang subuh, habis sholat subuh aku harus, habis mandi itu bener-bener harus pakai baju, udah nggak make up dan lain sebagainya. Jadi pouch make up aku bawa ke perusahaan waktu itu. Nah, di situ aku dipinjemin blazer sama saudaraku. Aku awalnya mikir mungkin pakai baju hitam putih aja kali ya buat interview, katanya kalau misalnya untuk terlihat profesional baiknya jangan hitam putih, karena kalau hitam putih kita kelihatan banget fresh grade gitu. Jadi coba aja di combine sama blazer. Oh pak, aku pinjem deh blazer saudaraku itu. Waduh, makasih ya Unang, ini baik banget waktu itu. Udah numpangin tempat tinggal, ditraktir makan, kemudian dipinjemin blazer. Sumpah, Nang Ibis support banget sih, gak bakal aku lupain Nang Ibis. Terus sehat-sehat terus ya Nang Ibis. Kemudian aku datanglah buat interview, ditanya-tanya, kemudian lolos di interview pertama, kemudian kedua, kemudian 2 minggu sih. Akhirnya aku ditelepon HR-nya buat offering gaji sama ya pokoknya buat, jadi aku 2 minggu berikutnya aku ditelepon sama HR-nya buat offering. Itu kebetulan aku posisinya udah di Sumatera, jadi aku ditelepon aja sih waktu itu tanpa harus ke lokasi.
ke perusahaannya bisa ketika hari pertama kerja. Jadi ketika semua urusan kampusku selesai, urusan aku di rumah selesai, baru deh aku bisa tanda tangan kontrak. Nah di situ aku seneng banget, alhamdulillah ya Allah. Apa goals aku untuk punya pekerjaan sebelum lulus itu akhirnya tercapai, masya Allah. Maksudnya Allah dengar doaku, karena aku berharap itu nggak ingin balik ke Sumatera dulu setelah lulus, karena kalau udah balik ke Sumatera mungkin aku nggak bakal pernah menginjakan kaki lagi di Pulau Jawa, karena menurutku cukup jauh gitu. Ternyata Allah mendengar doaku, akhirnya aku punya rezeki untuk bekerja di Jakarta, rezeki untuk bekerja di gedung tinggi, yang dimana itu merupakan doa dan cita-citaku ketika masih kecil. Nah, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang aku apply pertama dan alhamdulillahnya jadi rezekiku waktu itu. Karena ketika aku sampaikan ke beberapa temanku, walaupun beberapa temanku ngangguk kok mau sih ambil pekerjaan ini, padahal gajinya nggak seberapa. Iya sih nggak seberapa waktu itu aku mikir dibanding penghasilan teman-temanku yang lain. Cuman aku bersyukurnya aku udah punya pegangan pekerjaan yang cukup baik, bisa menghidupiku tiap bulan, dan itu aku dapatkan sebelum wisuda gitu kan. Meskipun gajinya belum cukup besar, tapi aku optimis aja one day aku bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari ini. Dan iya terbukti, gaji satu bulan saat ini bahkan sama dengan gaji plus THR waktu aku di pekerjaan pertama itu. Jadi aku mikirnya kayaknya kita memang jangan pernah meremehkan proses sih, sekecil apapun pasti kalau kita sabar, kita optimis dan mau terus belajar, Allah akan menempatkan kita di posisi yang kita harapkan. Itu mungkin itu pasti sih, maksudnya buktinya aku udah ngalamin itu semua. Nah lanjut, gimana aku dapat pekerjaan pertama ini, sebenarnya nggak serta-merta aku persiapkan otodidak sih. Aku tuh dari SMP udah memang sangat prepare tentang masa depanku, karena aku tuh tinggal di kabupaten kecil dimana aku mikir kalau aku mau jadi orang sukses kayak nggak bisa deh di sini terus. Aku mikirnya waktu itu gitu sih gitu kan. Jadi aku menyusun plan diriku. Bayangin dong anak SMP yang mau lulus sekolah itu mikir pekerjaan, bayangin aja gitu. Karena opsi pekerjaan di tempatku itu selain pegawai negeri sipil itu sedikit. Kalau swasta mungkin kurang cukup, mau berdagang aku cukup kurang modal pastinya gitu. Jadi aku mikir mungkin di luar kabupatenku lah aku bisa mencapai cita-citaku yang lain. Jadi aku di situ udah plan, aku masuk ke SMA favorit, kemudian aku berusaha belajar keras buat masuk ke jurusan IPA, di mana ketika lulus SMA aku bisa masuk ke jurusan apapun. Nah disitulah motivasi. Ketika lulus SMA aku makin tuh riset pekerjaan yang potensial di masa depan, jurusan yang potensial di masa depan, kayak gitu-gitu. Aku dari zaman SMA, walaupun aku nggak tergolong orang-orang yang pintar, tapi aku berharap digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung. Itu goals aku waktu itu kan. Jadi aku apply itu di kampus-kampus di luar Sumatera, nggak ada satupun di dalam Sumatera. Tapi karena orang tuaku menyarankan aku untuk kuliah di Sumatera, jadi aku kasih satu opsi kampus yang untuk menyenangkan orang tua. Jadi kalau misalnya nggak lulus ya nggak apa-apa gitu. Dan qadarullohnya aku nggak lulus di kampus negeri manapun. Akhirnya aku apply di kampus swasta waktu itu dan masuk deh ke jurusan ini. Jurusan yang menurutku bisa masuk ke berbagai perusahaan, yaitu jurusan statistika. Kalau orang dengar jurusan ini mungkin kok mau sih di jurusan ini gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya nggak apa-apa lah, aku bekerja keras waktu zaman kuliah. Yang penting after kuliahnya aku agak lebih ringan gitu. Ya terbukti, buktinya aja aku nggak perlu effort nyari pekerjaan setelah lulus kuliah. Nah,
Cerita sedikit, ketika masa kuliah itu hidupku nggak diisi dengan kampus kos. Aku isi dengan berbagai kegiatan kayak organisasi, kemudian aku juga bikin bisnis kecil-kecilan sama teman, terus juga aku jadi asisten praktikum waktu itu. Jadi aku menyadari aku tuh dari kabupaten ya, dari orang kabupaten gitu. Gimana caranya aku bisa sama dengan teman-temanku yang di kota? Caraku adalah asah soft skill. Bahkan aku tuh di awal cukup kurang percaya diri kalau ngajak orang ngobrol. Aku cukup pendiam dan sulit memulai diri, membuka diri gitu. Nah, dengan aku ikut organisasi dan aku ikut berbagai kegiatan kampus, itu mulai deh pelan-pelan aku bisa bersosialisasi dengan banyak orang dan aku akhirnya ketemu orang-orang baik lainnya gitu kan. Nah, dari satu organisasi itu aku pun akhirnya membuka peluang ke kesempatan-kesempatan lain, dan bahkan waktu zaman kuliah itu aku selain dapat uang jajan dari orang tua tiap bulan, aku juga dapat uang dari jadi asisten praktikum itu. Aku juga dapat uang jadi wali jamaah, jadi wali jamaah mahasiswa baru, karena di kampusku tuh ada sistem pesantrenisasi untuk anak-anak baru. Karena aku punya kemampuan baca Al-Quran, kemudian punya hafalan surah gitu, aku bisa manfaatkan untuk aku bisa optimalkan untuk membimbing mahasiswa baru ketika itu. Dan lumayan dapat uangnya untuk aku tabung dan aku beli perhiasan sih, karena memang orangnya nggak, maksudnya aku sendiri sadar uang ini kalau dijajanin buat foya-foya bakal habis gitu aja. Jadi aku beliin emas, dan terbukti ketika awal kerja itu aku cukup kritis ya uangnya. Aku kira uang bulananku waktu di Jogja itu cukup untuk uang bulananku, ketika di Jakarta sama sekali enggak, malahan minus. Akhirnya perhiasanku itulah yang aku manfaatkan untuk aku bertahan hidup di awal aku merantau di Jakarta. Ya aku jual gitu kan. Ya paling itu aja sih tips dari aku buat teman-teman fresh grad. Jadi saranku sih, kalau misalnya kita merasa belum cukup mumpuni skillnya, belum cukup mumpuni untuk menembus perusahaan-perusahaan Big Four, kita sadar diri dulu nih, jangan menuntut gaji besar terlebih dahulu. Untuk fresh graduate jangan terlalu idealis. Kalau bisa ambil kesempatan sebanyak apapun, ambil kesempatan itu dulu. Mungkin di 1 tahun atau 2 tahun juga teman-teman bisa loncat ke perusahaan lebih baik dengan mendapat gaji yang lebih baik. Jadi teman-teman buktikan dulu, teman-teman belajar lebih baik sambil mencari yang lebih baik. Teman-teman belajar dulu di perusahaan. Soalnya aku melihat beberapa temanku yang akhirnya kesulitan cari kerja itu karena mereka terlalu idealis. Maksudnya idealis di sini karena beranggapan, oh aku kan S1 gitu, udah sarjana, masa masuk di perusahaan biasa sih, masa dengan penghasilan, masa dengan gaji yang kecil sih gitu. Nah waktu itu alhamdulillah aku gak punya pemikiran kayak gitu, aku ngerasa kecil aja gitu. Jadi dapat perusahaan bagus di Jakarta, perusahaan bonafit, perusahaan yang dapat mengcover kehidupanku setiap bulannya, aku udah merasa cukup sih. Jadi kalau misalnya kita punya ekspektasi nggak apa-apa, cuman ekspektasinya lihat kondisi juga, realistis juga dengan kemampuan diri. Jangan terlalu halu deh pokoknya, biarkan waktu, biarkan doa-doa kita. Aku percaya sih kita bakal ada di posisi atau doa kita sih one day. Cuman kita diminta bersabar aja, itu aja challenge-nya. Kan nggak semua orang bisa sabar yang menantikan masa yang kita doakan gitu ya. Itu deh cerita sedikit dari aku tentang pengalaman pekerjaan. Tentu buat teman-teman yang saat ini sedang mencari kerja, pokoknya jangan patah semangat, terus ikhtiar, terus berpikiran positif. Terus sebenarnya meskipun aku introvert, aku mempercayai bahwa menjalin silaturahmi seluas-luasnya itu juga benar membuka rezeki juga seluas-luasnya. Karena waktu zaman di kampus juga aku berusaha menjalin hubungan baik
sama kakak-kakak tingkat gitu. Kemudian aku juga selain aktif di kampus juga aktif di luar kampus, karena berbagai kesempatan itu terbuka dimanapun, gimana kitanya mau mengoptimalkan gitu sih menurutku. Ya paling itu aja cerita pengalamanku mendapatkan pekerjaan pertama sebelum wisuda. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Eh, Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semangat berjuang, semangat berikhtiar, jangan lupa berdoa. Dan doakan selalu nasib baik, dan selalu doakan keberuntungan itu memilih kita jadi bagiannya. Dan terus bersabar, jangan terlalu sombong kalau kita masih fresh graduates. Sombong di sini maksudnya yang tadi aku sampaikan, jangan terlalu berekspektasi dapat gaji tinggi, perusahaan besar, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kalau untuk pekerjaan pertama itu biasa-biasa aja. Anggap itu sarana pembelajaran kita di awal untuk dapat yang lebih baik. Setelah 5 tahun kemudian, kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku pernah di fase gaji ketika di pekerjaan pertama itu sama, gaji plus THR di pekerjaan pertama sama dengan gaji bulanan aku saat ini. Jadi kayak buat teman-teman terus berdoa, terus jadi jangan patah semangat buat teman-teman ya. Oke, sekian dulu ceritaku tentang pekerjaan pertamaku sebelum wisuda. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga membantu dan mencerahkan, semoga juga semoga ada hal positif yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.